Hai, kenalin saya Ninda. Saya lahir di Makassar. Tapi sudah lama tinggal di Bandung karena kuliah dan kerja. Beberapa bulan lalu, saya pulang kampung karena nenek saya sakit. Waktu itu saya izin cuti beberapa minggu, sekalian cari suasana yang lebih tenang dari hiruk-pikuk kota. Selama di rumah nenek, saya bantu-bantu jaga warung kecil di depan rumah. Warung itu jualan sayur dan sembako. Nenek sudah tidak kuat berdiri lama. Jadi saya yang jaga dari pagi sampai malam. Seru sih. Apalagi, tiap sore suka ada tetangga nongkrong sambil ngopi. Malam itu, sekitar jam 11, warung sudah saya tutup. Saya duduk santai di bangku depan rumah, sambil minum kopi instan. Udara kampung malam-malam itu enak banget, tenang, sejuk, dan jauh dari suara motor. Tiba-tiba, lewatlah Pak Hasan, tukang sayur keliling, yang biasa jualan pagi. Dia berhenti sebentar. Duduk di bangku depan warung. Kami ngobrol. Awalnya cuma bahas sayur dan harga cabai yang naik. Tapi obrolannya mulai berubah. Waktu beliau tiba-tiba nanya, "Ninda masih ingat pasar Panakukang lama?" Saya mikir sebentar. Pasar itu dulu tempat belanja utama warga kampung waktu saya masih SD. Tapi sejak ada pasar baru di dekat kota, pasar lama itu jadi sepi. Terus katanya sudah tidak dipakai lagi. Saya jawab, "Iya Pak, dulu sering disuruh beli ikan di sana sama nenek." Pak Hasan diam sebentar. Lalu pelan-pelan bilang, "Sekarang orang sini nggak nyebut itu pasar Panakukang lagi. Mereka bilang pasar hantu." Saya sempat tertawa kecil. "Serius Pak, kenapa?" "Karena kosong." Tapi Pak Hasan nggak senyum. Wajahnya malah makin serius. Setiap jam 1 pagi, pasar itu hidup lagi. Tapi yang datang bukan manusia. Saya langsung merinding, tapi dalam hati masih mikir, paling cerita-cerita, kampung biasa. Pak Hasan cerita, kalau dia pernah mengantar sayur ke sana pagi-pagi buta, dan dia melihat sosok-sosok seperti pembeli, tapi bajunya aneh. Jalannya lambat banget, dan main kembang. Salah satunya bahkan tidak punya bayangan. Waktu itu saya mulai merasa deg-degan, tapi juga penasaran. Saya tipe orang yang kalau dibilang, "Jangan ke situ," malah makin ingin ke situ. Dan malam itu juga, setelah nenek tidur, saya nekat jalan kaki ke pasar itu. Saya tahu ini ide konyol, tapi rasa penasaran saya lebih kuat. Jam 12,3 malam, saya siap-siap, pakai jaket, bawa senter kecil, dan pelen-pelen jalan kaki ke arah pasar. Jalanan kampung sudah sepi banget, cuma suara jangkrik dan anjing yang kadang menggonggong dari kejauhan. Udara mulai dingin, suasananya beda banget dari siang. Sampai di depan pasar, saya langsung merasa aura aneh. Gerbang pasar sudah berkarat. Di sampingnya ada papan kayu tua, tulisannya pudar, tapi masih bisa dibaca. Dilarang masuk setelah jam 10 malam. Saya diam sebentar. Senter di tangan saya sudah menyala. Saya tarik napas dalam, lalu masuk. Awalnya sih biasa saja, gelap. Bau apa kios-kios tua, berderet tanpa suara. Langkah saya pelan, tapi tetap terdengar keras di lantai pasar yang becek dan berdebu. 15 menit pertama tidak ada yang aneh, tapi tiba-tiba, saya merasa angin dingin banget menyapu lewat belakang. Hawa pasar berubah. Senter saya mulai goyang. Dan di saat itu, saya mendengar suara langkah kaki. Tapi bukan langkah saya. Suaranya berat, seperti menyeret kaki. Don makin, lama makin dekat saya berhenti. Suaranya juga berhenti. Saya jalan lagi pelan. Suara itu muncul lagi. Saya langsung memutar badan, menyorot ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Kosong. Saat saya hendak berbalik badan lagi, saya mendengar suara, "Kih,
Kih, kih, kih. Suara ketawa, pelan banget, serak, tidak jelas, tapi jelas sekali. Itu suara perempuan. Saya menoleh ke arah kanan, ke kios bekas penjual ayam. Dari arah itu, suara itu datang, dan bau amis menyengat banget keluar dari dalam kios. Bukan amis ikan, tapi amis darah, bikin perut mual. Saya mundur selangkah. Tiba-tiba dari belakang saya merasa ada yang berdiri. Napas saya tertahan. Bulu, kuduk saya berdiri. Saat saya menoleh, ada perempuan. Wajahnya putih pucat. Bibirnya sobek sampai ke telinga, dagunya panjang, sampai ke dada. Matanya bolong, tidak ada bola matanya. Di tangannya, dia memegang kantong plastik hitam. Dan dari bawah kantong itu, menetes darah. Saya tidak bisa bergerak, mulut saya kaku. Senter jatuh ke lantai, HP langsung mati, gelap total. Dan dari sekitar saya, muncul suara ketawa lain. Bukan satu, tapi banyak. Saya akhirnya bisa lari. Lari sekuat tenaga. Tapi setiap saya belok, kiosnya berubah. Lorong pasar seperti berputar-putar sendiri. Tidak ada ujung. Saya mulai menangis. Panik. Napas saya berat. Suara ketawa itu makin dekat. Dari belakang. Dari samping. Dari atas. Saya hanya bisa teriak dalam hati. Tolong. Saya menyesal datang. Ente, bagaimana? Tiba-tiba saya sudah ada di depan gerbang pasar lagi. Seolah keluar sendiri. Kaki gemetar. Napas ngos-ngosan. HP saya menyala lagi. Jam di layar menunjukkan pukul 2 pagi. Saya pulang sambil lemas. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Dan sampai sekarang, saya tidak pernah berani lagi ke arah pasar itu. Orang-orang bilang pasar itu sudah mati. Tapi malam hari, jam 1 tepat, pasar itu buka, tapi bukan buat kita.